dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Mungkin saat ini Yang unik di hari pernikahan, ku nikahimu walaupun sampai jungkir balik. Pengantin pria yang satu ini mengalami peristiwa apes di hari pernikahannya. Ya, saat sedang menjalani proses penyambutan dari pengantin perempuan dengan lemparan bunga, sang pengantin pria terlalu bersemangat membalas lemparan bunga dari calon istrinya. Hasilnya, si mas pengantin yang memakai kain dan selop terpelanting gara-gara melangkahkan kakinya terlalu lebar dan terburu-buru. Nggak masalah sih, karena kan pakai excitednya mungkin nggak sakit kayak gimana, tapi malu ini kan di depan banyak orang lagi. Ini dia hajatan yang bikin warga makmur. Ada saja yang unik dari prosesi pernikahan di negeri ini. Seperti dilakukan keluarga yang baru saja menggelar prosesi akad nikah ini, mereka nyawer atau bagi-bagikan uang dari tingkat rumahnya. Sementara warga sekitar menadahi uang saweran dengan payung terbalik, sehingga banyak mendapatkan sawerannya. Alhasil, semuanya larut dalam kebahagiaan. Terlalu manis untuk dilupakan. Calon pengantin ini memberikan cindera mata atau souvenir pernikahan yang tidak biasa kepada tamu pesta pernikahannya. Pada video berdurasi 43 detik terlihat pengantin menunjukkan souvenir berupa anak ayam dengan bulu warna-warni dan dimasukkan ke dalam kotak kardus. Wah, meja tamu jadi rame suara anak ayam deh. Jangan-jangan pengantinnya punya peternakan ayam. Bu, tak tutui lah bu. Apaan tuh? Bumbu yuk. Kilo bu temenan toh. Leuy gitu. Pangeran yang dulu dipuja, kini bikin sang princess Sandra Dewi merana. Gara-gara suaminya terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga timah, Sandra Dewi ikut berurusan dengan penegak hukum. Rabu kemarin, Sandra Dewi kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus timah yang menjerat Harvey Muiz suaminya di Gedung Kartika Kejaksaan Agung Jakarta. Selama 10 jam, ibu dua anak itu diperiksa penyidik sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang menjadi sorotan dari kedatangan Sandra Dewi ke Gedung Kartika Kejaksaan Agung Rabu kemarin adalah penampilannya yang mengenakan pakaian serba hitam, tanpa perhiasan dan tidak menenteng tas mewah. Penampilan sederhana Sandra Dewi itu dicurigai sebagai pencitraan di saat dirinya dikaitkan dengan harta milik Harvey Muiz yang diduga berasal dari hasil korupsi timah. Ada juga yang menyebut kehidupan Sandra Dewi telah berubah setelah asetnya banyak yang disita serta rekeningnya dibekukan. Tim penyidik telah melakukan pelaporan sebanyak 66 rekening dan semuanya sudah kita susutkan apakah rekening tersebut ada kaitannya atau ada Kondisi Sandra Dewi yang kini ikut menanggung kesalahan suaminya seperti sebuah firasat yang menjadi kenyataan. Artis 40 tahun itu sempat mengungkapkan ketakutannya saat ngobrol bareng Melanie Ricardo beberapa tahun lalu. Ketika itu, Sandra takut kenikmatan duniawi yang dirasakannya diambil oleh Tuhan. Kalau gue macem-macem atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak
ini terus kita bersikap macam-macam yang tidak baik, buat takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa Ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah, oh dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Meski sekarang Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi, namun bukan tidak menutup kemungkinan status hukumnya itu bisa berubah dan menyulitkan dirinya. Kehidupan Sandra Dewi yang sejak menikah dengan Harvey Muiz bak cerita di negeri dongeng perlahan mendatangkan malapetaka dan membuatnya nelangsa. Aku merasa kita harus siap sedia, jadi seorang ibu, seorang istri siap sedia dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja, bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun, udah it's okay. Karena hidup tuh nggak ada hasil. It's okay to be not perfect. Mau nikah, Ayu Ting Ting banyak banget ujiannya. Cinta Ayu Ting Ting dan tunangannya Leto Muhammad Fardana lagi-lagi diuji. Ya, di tengah Ayu dan Dana mulai mempersiapkan rencana bahagia menikah tahun ini, cinta mereka dihantam badai ujian. Setelah beberapa waktu lalu, masa lalu Dana habis dikuliti seorang netizen yang menuding calon suami Ayu seorang red flag hingga bikin geger jagat maya. Kabarnya Rabu kemarin, giliran Ayu Ting Ting menjalani pemeriksaan pihak kepolisian atas dugaan terlibat promo judi online yang dilaporkan aliansi lawyer Muslim September tahun 2023 lalu. Namun, sampai berita ini diturunkan, pihak Ayu belum bisa dikonfirmasi media. Hanya saja, melalui akun media sosial pribadinya, mengunggah pose cantik berbusana Muslim dengan caption bucin makol garam, yang artinya cinta yang masuk akal. Pemeriksaan Ayu di Bareskrim Polri kemarin menyimpan sejumlah tanya. Jika benar atas laporan September 2023, lantas mengapa Ayu Ting Ting baru kemarin diperiksa? Di tengah ia mulai mempersiapkan rencana bahagia bersama Leto Dana. Entahlah, satu hal yang pasti, meski diterpa badai masalah akhir-akhir ini, cinta Ayu dan Leto Dana tetap masih terjaga. Bahkan, ujian demi ujian membuat Ayu dan keluarga besar Dana makin lengket dan dekat. Pasalnya, setiap ada masalah, Ayu selalu terbuka di depan calon ibu mertua. Mungkin termasuk masalah dugaan promo judi online yang membidik namanya. Iya, alhamdulillah, seneng lah. Alhamdulillah ya Bu. Nggak berasa mertua nggak ya? Ini teman curhat aku. Dia ada ya Bu ya. Iya, ibu mertua dan keluarga Dana rahasia dibalik ketegaran Ayu hadapi ujian masalah. Bahkan saat hadir di acara syukuran 7 bulanan adiknya Syifa, Ibu Yoa, calon mertua Ayu, terang-terangan gak sabar ingin segera punya cucu dari Ayu. Lantas benarkah rencana Ayu dan Dana yang semula santer bakal dihelat November mendatang bakal dipercepat usai kedua orang tua Ayu dan sang ibu mertua pulang ibadah haji? Kapan dong, buruan. Pasti orangnya cakep ya, Tapi aku udah tenang kalau terpunya anak udah bisa nitipin sama eyang-eyangnya aja. Iya, ya doain aja mudah-mudahan lancar. Sarwenda lacak keberadaan netizen yang fitnah Onyo. Aksi haters yang sudah beberapa kali dilaporkan gara-gara menjelek-jelekan Betran Peto tak juga membuat mereka kapok. Karena endingnya, kini Sarwenda juga diserang oleh komen gak menyenangkan oleh sejumlah netizen. Sarwenda pun merasa diserang secara psikis hingga memproses dengan memberikan somasi kepada 5 akun haters yang sudah ia kumpulkan datanya. Berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik. Kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya.
Sembari menahan air mata, Wenda mengaku merasa khawatir jika berita miring itu mengganggu anak-anak yang dapat membawa pengaruh psikologis mereka. Makanya nih, Sarwenda mengultimatum pemilik akun tersebut untuk meminta maaf secara terbuka 3 kali 24 jam. Ya, jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu, di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Karena hal ini, salah satu pemilik akun bernama Cancer membuat video permintaan maaf kepada Sarwenda. Saya atas nama Cancer atau Putri Nayani meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Sarwenda atas komenan saya yang viral yang tidak beretika dalam bersosial media. Mohon maaf. Dalam postingannya ini, netizen memberi komentar, makanya dijaga ketikannya. Sama halnya dengan Sarwenda, Ruben Onsu pun tak bisa langsung membendung air matanya ketika para netizen menuding rumah tangganya retak. Ruben mengaku jika ingin menyelesaikan masalah hidupnya dengan privasi dan tanpa mengeluh. Lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Terlalu banyak ikut campur, ya apa sih? Yang menurut gue gitu, itu bukan menjadi pikiran utama, bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tak mau suami berusia lebih muda, Irish tolak perjodohan dengan Abizar. Belakangan ini, warganet terus menggaungkan perjodohan antara Irish Bella dengan Abizar Al-Ghifari. Apalagi, selain statusnya yang kini masih sendiri pasca bercerai dari Amar Zoni, Ibel juga cukup dekat dengan Umi Pipi. Seolah menolak secara halus, Ibel melemparkan jawabannya pada sang adik dan enggan membahas lebih dalam terkait rumor perjodohan tersebut. Zarna, gimana tuh? Tanya temennya. Gimana nih abang? Coba mendingan tanya temannya. Ya asikin aja. Sialan. Asikin aja. Namanya juga ini ya gitu. Ya namanya juga gosip ya, mohon maaf nih. Namanya juga gosip ya, nggak gimana sih, maksudnya aku sama Ibel juga ya, kita berteman baik. Kenal lama juga sama adiknya, ya udah kita be friends saja. Karena pasti artinya ada itu teman jalan. Iya itu cuma gosip-gosip, namanya gosip, netizen juga cocok-cocokan. Ibel pun sempat bingung mengapa tiba-tiba netizen menjodohkan dirinya dengan anak mendiang Uje. Namun, ibu dua anak tersebut tak mau ambil pusing dan pilih fokus dengan perkembangan anak-anaknya. Fokus di ngurus anak-anak, fokus juga untuk anak-anak kan sekarang bentar lagi mau sekolah gitu kan. Jadi ya tetaplah kita sebagai perempuan kan nggak mungkin hanya lena-lena aja di rumah, tetap kita berikhtiar, berusaha gitu. Jadi segala macam yang Allah tawarkan gitu, job-job yang baik ya pasti aku terima. Iya, sebagai single parent, Ibel mengaku akan terus berjuang demi kehidupan buah hatinya. Ibel pun kembali menyibukkan diri dengan menerima beberapa tawaran kerja. Dan sesekali, Ibel juga luangkan waktunya untuk ikuti kajian atau sekedar berkumpul atau bahkan berlibur bersama teman-temannya. Seperti belum lama ini, Ibel pergi ke Turki. Kayak liburan plus belajar ke sana, kita juga sama guru. Jadi aku tuh sama teman-teman bukan kayak cuman belanja-belanja doang, tapi kita tuh belajar sejarah Islam di sana. Ya pengen bawa pulang tuh ada bekal lah gitu loh, ada yang bermanfaat gitu untuk anak-anak, aku ajarkan ke anak-anak gitu.